SDN Wanakerta 3 telah menggalakkan program Kurasaki, Kurangi Sampah Sekolah Kita, salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Tangerang dengan mengajak seluruh warga sekolah untuk membawa tempat makan dan minum sendiri dari rumah. Namun, kenyataannya masih terdapat siswa yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang menggunakan plastik saat mereka membeli jajanan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ii Istiqomah, guru SDN Wanakerta 3, Kecamatan Senengjaya, Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan praktik baik yang sudah saya lakukan dalam memanfaatkan media teknologi interaktif atau interaktif flat panel dalam proses pembelajaran dengan judul Gemilang Peduli, Gerakan Meningkatkan Literasi Lingkungan melalui Pembelajaran Digital Interaktif. Selamat menyaksikan. Banyaknya sampah plastik yang berserakan di lingkungan sekolah dan kurangnya kepedulian siswa terhadap kebersihan kelas menjadi indikasi rendahnya literasi lingkungan yang dimiliki siswa. Partisipasi dan keaktifan siswa yang rendah dalam proses pembelajaran serta ketidakmampuan siswa mengaitkan materi pelajaran dengan situasi nyata merupakan tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menentukan strategi pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi nyata lingkungan siswa. Dengan menggunakan media teknologi interaktif yang dapat menumbuhkan minat serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan dengan 7 tahapan pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, pemodelan. Pada tahap ini, saya menayangkan sebuah video tentang isu sampah dan pencemaran yang ditampilkan melalui papan interaksi digital sebagai media visual yang menarik. Siswa kemudian mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam video sebagai bahan diskusi. Ya. Atau misalnya selain bunyi kendaraan, Melalui pertanyaan pemantik yang diberikan, pada tahap konstruktivisme, siswa didorong untuk menghubungkan pengalaman pribadi mereka dengan materi yang dipelajari. Said boleh, silakan Didit. Ya, silakan maju sini. Pada tahap inquiry, saya membagi siswa ke dalam kelompok kecil berdasarkan jenis-jenis pencemaran yang mereka pilih. Bersama kelompoknya, siswa melakukan observasi pencemaran yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ada 5 titik yang harus diobservasi oleh siswa, yaitu ruang kelas, koridor kelas, halaman belakang sekolah, lapangan, dan warung sekolah. Tugas yang diberikan adalah mengidentifikasi berbagai persoalan lingkungan, misalnya kondisi saluran air, kebersihan ruang kelas, serta keberadaan sampah. Hasil dari observasi tersebut kemudian dicatat dan didokumentasikan. Baik, tadi kalian sudah mengeksplorasi dan melakukan observasi terhadap lingkungan sekolah kita. Adakah sesuatu yang kalian temukan? Ada. Apa? Sampah. Di tahap bertanya, siswa bersama kelompoknya mengemukakan hasil observasi yang mereka temukan dan ditanggapi oleh kelompok lain. Dari hasil analisis observasi, siswa merumuskan solusi dan membuat rencana aksi sederhana terkait dengan kampanye untuk mengenalkan jenis-jenis pencemaran lingkungan, penyebab pencemaran lingkungan, dan cara mencegah pencemaran lingkungan. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk membuat konten edukatif TikTok dalam mengkampanyekan hasil pemahaman mereka. Bersama kelompoknya, siswa berdiskusi terkait konten edukasi tentang pencemaran lingkungan jenis apa yang akan mereka buat. Mereka diberi kebebasan memilih tempat yang ada di lingkungan sekolah untuk membuat konten. Selama proses pembuatan konten, guru melakukan observasi mandiri terhadap kegiatan siswa dan memberikan scaffolding pada kelompok yang membutuhkan. Guru melakukan penyaringan terhadap konten video yang telah dibuat oleh siswa. Setelah lolos penyaringan, siswa diperbolehkan untuk mengunggah konten video edukasi di akun TikTok mereka masing-masing. Dengan memanfaatkan Spinwheel, guru memilih kelompok siswa secara acak untuk melakukan presentasi terkait dengan konten edukasi yang sudah mereka buat. Guru menampilkan konten edukasi yang telah diposting siswa di TikTok dan secara bergantian siswa mempresentasikan hasil konten edukasi yang telah mereka buat.
Untuk mengukur pengetahuan, guru mengajak siswa untuk bermain game bersama kelompok dengan memanfaatkan papan interaksi digital. Selanjutnya, saya menyiapkan papan kesadaran lingkungan untuk melihat perkembangan literasi lingkungan siswa. Ya, bagaimana tadi perasaannya ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Seru, oke, ada lagi? Pada tahap akhir, siswa diajak untuk merefleksikan kembali pembelajaran yang telah mereka lakukan. Sebagai guru, saya menilai dan mengukur hasil belajar siswa secara real, tidak hanya melalui tes, tapi juga melalui proses, kinerja, lembar observasi, dan perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran. Ini ada sedikit hadiah bagi kelompok. Untuk memberikan motivasi belajar siswa, saya memberikan apresiasi kepada kelompok siswa dengan konten edukasi yang paling menarik. Saya merasa senang karena dengan ada PID pelajaran lebih menarik. Gemilang Peduli merupakan strategi pembelajaran transformatif yang sangat relevan dengan perkembangan era teknologi saat ini. Permasalahan pencemaran lingkungan yang kian meluas berdampak langsung pada keseharian, termasuk di kalangan peserta didik sekolah dasar. Generasi muda perlu dibangun kesadarannya sejak awal agar mereka tidak hanya menjadi pengamat pasif, tapi juga turut serta aktif dalam mencari jalan keluar. Materi pelajaran yang dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata melalui pemanfaatan papan interaksi digital diharapkan dapat terus dikembangkan oleh semua guru sebagai upaya inovasi dan transformasi pembelajaran. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.